Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matillah la khola wa la quwata illa billah. Sahabat, kembali lagi bersama IDM Filosofi yang insya Allah akan berbagi manfaat untuk sahabat-sahabat sekalian. Dan insya Allah kali ini akan melanjutkan pembahasan kemarin ya, terkait hasil riset ya. Ya, riset mini lah. Kalau kemarin itu penyebab seseorang susah move on, dan kali ini adalah solusinya ya agar bisa move on. Dan tentunya ini bukan kata saya, tapi dari pengalaman sahabat-sahabat IDM Filosofi yang mau berbagi, mereka yang bisa move on dari mantannya. Oke, pertanyaannya cuma satu sih yang saya berikan ya. Jelaskan cara Anda bisa move on dengan mantan Anda. Itu alhamdulillah ada 18 responden ya lumayan lah. Kemudian hasilnya 50-50, 50% perempuan, 50% laki-laki. Dan usianya itu rata-rata yang mengisi itu dari usia paling muda itu usia ada ini 16 tahun ya. 16 tahun, dan yang paling tuanya itu 33 tahun. Dan rata-rata yang paling banyak mengisinya itu di usia 23 dan 24 tahun. Oke, langsung saja tanpa basa-basi. Saya akan bacakan terkait tips-tips yang diberikan oleh sahabat di dalam filosofi terkait bisa move on. Yang pertama, ini panjang banget nih. Kayaknya ini dari sahabat saya nih ya. Dulu saya pernah pacaran hampir 4 tahun, putus karena dianya ada yang gandeng. Waduh, ini sudah digandeng ternyata sahabat. Ya, kayak lagi yang viral sekarang ya. Kemudian sebelum putus, sebelum putus saya sudah move on. Sudah persiapan ya, karena sosok perempuannya bisa dibilang jauh lebih baik. Dan dia sebenarnya sebelum putus sudah menemukan perempuan. Dan perempuan itu lebih baik dari sebelumnya gitu, atau perempuan yang lagi sedang dijalaninya. Biarpun itu tidak baik dalam sebuah hubungan. Jadi sebenarnya dia itu sudah mempersiapkan perempuan pada saat dia lagi berhubungan dengan perempuan sebelumnya gitu kan. Dan dia sadari bahwa dia itu sebenarnya itu nggak baik. Tapi namanya juga manusia ya kan. Nah, begitu saya putus dengan mantan, saya langsung mengungkapkan perasaan saya terhadap wanita idaman itu. Jadi perempuan yang sudah dia siapkan, kemudian dianya putus dengan perempuan sebelumnya, dia langsung ungkapin perasaannya, luar biasa. Untung nggak tahu tuh perempuan yang barunya. Kalau perempuan yang barunya tahu, dianggap pelampiasan, nggak jadi, dua-duanya hancur hidup kau itu ya. Oke, tapi alhamdulillah nggak tahu ya. Tapi mungkin dengan video ini tahu, kayaknya langsung putus. Semoga jangan. Oke, kemudian namun sayangnya tidak ada jawaban darinya, malah saya dijauhi oleh dia selama jadi setelah dia mengungkapkan dia nggak jawab gitu ya, malah dijauhi selama 2 tahun. Buset. Jadi dia bingung nih antara ngasih harapan, pengen penuh harapan, juga dia ya bingung dengan mantan yang diputus sama mantannya selama 2 tahun lebih. Fokuskan diri saya untuk mencintai diri saya. Ini luar biasa nih hikmahnya. Ternyata awalnya bucin ya, ini luar biasa sahabat saya ini. Dia bilang selama 2 tahun dia tidak dikasih jawaban oleh yang baru itu, dia akhirnya fokus terhadap dirinya sendiri untuk mencintai dirinya. Ya, sambil mencari jati diri sebagai manusia. Selama 2 tahun itu sulit sekali untuk membuka hati untuk orang lain. Sampai akhirnya ada wanita terhebat yang pernah saya temui, Masya Allah. Wanita terhebat yang bisa menerima saya apa adanya. Dia bahkan lebih cantik dan lebih sempurna dari wanita sebelumnya. Waduh, ini dapat yang baru lagi ya. Ibunya nggak dianggap parah ini, durhaka kau ya. Dan sekarang fokus saya untuk kebahagiaan. Jadi alhamdulillah sekarang dia udah menemukan buah hati ini ya. Bunga hatinya gitu ya. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang. Oke, jadi ya dia awalnya memang pengen dapetin yang lebih baik, ternyata bukannya perempuan yang itu menggantikan, malah ditinggalin juga, sehingga dia memperbaiki diri, akhirnya datang perempuan yang lebih baik. Luar biasa. Selanjutnya, ini kayaknya saya dikasih nasihat nih. Yang kedua ya, wahai anak muda, janganlah kalian bersedih dari putus asa. Itulah kata-kata yang tepat untuk teman-teman saya yang sedang galau ya.
senada dengan firman Allah, Quran surat Az-Zumar ayat 53. Wah, ini saya takut kalau sudah sampai seperti ini. Yang artinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Hari gini masih mikirin dia yang mengabaikan Anda, katanya. Sudahlah, abaikan lagi toh. Oh, sudahlah, abaikan. Toh yang namanya cinta itu tidak akan berlabuh pada tempat yang salah, katanya. Justru lagi muda gini harus mikirin bagaimana caranya untuk kebebasan finansial. Luar biasa nih. Bahagiakan orang tua, good, saya setuju ini. Kemudian stop buang-buang energi yang gak penting. Inilah kata-kata yang tepat untuk diriku menghadapi kejamnya derita. Waduh, nestapa pada hati. Aduh. Ya, jadi dia ingat firman Allah ya, surat Az-Zumar, bahwa janganlah kalian berputus asa. Ya, oke, luar biasa ya. Jadi dia fokus terhadap dirinya, finansial, orang tuanya. Ada lagi yang ketiga, sahabat, menyibukkan dengan aktivitas yang lebih positif, penting, luar biasa. Stop buat berpikir bahwa Anda tidak pantas untuknya. Nah, ini berhenti ya berpikir kalau kita tuh ngerasa rendah di hadapan mantan kita. Kemudian cukup berpikir jika Anda putus dengan mantan Anda, ya berarti belum jodoh gitu, mikirnya gitu aja. Kemudian Tuhan mempertemukan manusia itu ada dua alasan. Yang pertama, dia mempertemukan karena dia terbaik buat Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan Tuhan mempertemukan seseorang adalah Allah mempertemukan Anda dengan dia hanya untuk dijadikan sebuah pelajaran bahwa yang Anda pikir baik buat Anda nyatanya bukan. Oh, luar biasa ya. Selanjutnya, kalau saya putus sama mantan itu dengan cara baik-baik, jadi nggak ada masalah. Oh, jadi dia dengan baik-baik ya, sehingga setelah putus pun saya masih berteman seperti biasa. Oh, jadi ini mah biasa mungkin ya. Ya, biasa, baguslah. Jadi nggak ada dendam, benci. Kemudian menyibukkan diri dengan kegiatan positif, ya, luar biasa. Ini sama ya, kegiatan positif, produktif, ya hampir sama dengan yang sebelumnya tadi, agar lupa dengan mantannya gitu ya. Sama ini juga, banyakin kegiatan positif, dengerin ceramah buat memperbaiki hati, baca buku motivasi, meskipun nggak bisa lupa tapi setidaknya bisa benar-benar move on. Kalau udah punya pasangan baru udah halal pastinya. Wah, luar biasa, sama ya. Oh, ini berdamai dengan diri sendiri, mengikhlaskan masa lalu agar mengingatnya tidak menyiksa. Fokus dengan kasih sayang keluarga, cintai yang nyata, jangan yang pura-pura. Luar biasa ini. Jadi ya lebih fokus mencintai orang yang sebenarnya mencintai kita, ya orang tua, keluarga, luar biasa. Bagi perempuan, kita sudah banyak uang, sepertinya sudah tidak begitu membutuhkan laki-laki karena apapun dia bisa lakukan sendiri. Oh, jadi ini kayaknya perempuan nih, dia bilang yang penting perempuan itu punya uang, setelah itu dia nggak begitu butuh dengan laki-laki gitu. Makanya mungkin dia bisa move on-nya nih, dia bisa mapanin diri gitu ya. Pendapat selanjutnya adalah menghapus dokumen kenangan mantan, foto dan lain-lain. Yakinkan diri bahwa masih ada yang lebih baik yang harus kita kejar. Jadi kalau ya pasti ya, orang yang menjalin hubungan itu menyimpan hal-hal yang dia sukai, foto gitu kan, pertemuannya diabadikan ya. Ya, kata sahabat ini dia bilang hapus semuanya gitu kan, hapus gitu kan, jangan rugi. Karena memang kalau kita lagi yang lamun tiba-tiba iseng buka foto yang kemarin ada, jadi inget lagi gitu. Bagus. Carilah perempuan yang ini statementnya kayak lagi yang sekarang viral ya. Carilah perempuan yang ketika ada masalah itu ya mencari Tuhan, bukan mencari laki-laki lain. Anda pasti tahu ini siapa maksudnya gitu. Oke, nggak apa-apa, bagus ya. Jadi kalau ini persiapan untuk kedepannya kalau cara. Oh, ini adalah gini, kalau cara sih nggak tahu ya, cuma ada yang dateng pas waktu belajar move on, jadi hilang rasa tiba. Oh, gimana ya? Kalau cara move on dia nggak tahu, cuma ada yang dateng pas waktu, oh ini maksudnya, jadi dia nggak bisa move on, tahu caranya move on dia nggak tahu, tapi tiba-tiba ada orang yang mampu membuat dirinya move on gitu. Intinya ada orang baru gitu ya. Nggak tahu tepatnya caranya gimana, tapi emang dasar saya bodoh amat
Bodo amat sama orang katanya. Bagus lah. Gak ngeladenin chat, silent notif, silent DM, pokoknya jangan ladenin. Oke. Ya jangan ladenin semuanya gitu ya. Kalau dia ngechat atau kitanya juga. Oke. Kayaknya perempuan ini ya. Kalau laki-laki kayaknya bukan nunggu, tapi dia responsif ya. Jemput bola buat ngechat duluan. Kemudian mempersibuk diri. Oh sama ini. Oh, tinggalkan nih sahabat katanya, tinggalkan semua kontak yang berhubungan dengan dia, hapus semua. Oke, lanjut. Cari hal-hal yang baru. Kalau bisa blok nomornya. Oke. Mencari gantinya yang lebih baik, yang lebih membahagiakan. Wah, oke. Ini orang yang optimis ini ya. Astagfirullahaladzim, ya salam. Ini pendapat siapa ini? Hamilin orang lain, buset. Aduh. Ini apa ini, bukannya move on ini menjadi perkara besar ini ya nanti. Aduh. Ada aja ini yang ngasih komen ini. Ini jangan ditiru ya, mohon ini jangan. Oh ini ada terakhir dia nggak punya mantan. Oke, sahabat itu ya sangat tertarik ya, sangat unik, lucu ya, sangat lucu sekali ya dengan pendapat para sahabat tadi ya, luar biasa ini terakhir bikin mencengangkan. Oke, terakhir saya ingin sedikit menambahkan sahabat bagaimana cara move on menurut pandangan Islami. Yang pertama tadi saya juga mengambil dari beberapa sahabat memberikan sharingnya, yakni kalau kita putus, kalau kita punya mantan, kemudian kita pengen bisa melupain, sadarlah bahwa itu adalah pilihan yang terbaik yang Allah berikan. Allah berjanji di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 216. Kata Allah, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi sadar ya sahabat bahwa mungkin dia memang yang kita cintai, bahwa dia bagus itu, cantik lah, atau dia ganteng, tapi Allah lebih tahu bahwa dia tuh bukan lebih baik. Makanya tadi ada sahabat di dalam filosofi yang menyampaikan Allah itu ngasih dua cara ngenalin seorang itu, memang itu yang terbaik atau dua yang jadi pelajaran gitu ya, luar biasa ya. Kemudian Allah pasti memberikan yang terbaik. Yang kedua sahabat, tipsnya adalah bersyukur. Setelah Allah memberikan yang terbaik untuk kita, langkah yang selanjutnya adalah bersyukur. Karena kalau kita bersyukur akan ditambah nikmatnya. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur maka akan aku tambah nikmatnya. Tapi barang siapa yang kufur maka azabku sangat pedih. Nah, kalau Allah sudah kasih tunjuk kita putus dengan dia itu adalah yang terbaik, kemudian kita nggak bersyukur, maka yang ada kita terus galau dan nggak bisa ngelupain dia. Maka bersyukur. Nah, bersyukur itu ada 3 cara, bilisan, biqolbi, kemudian bil arkan. Bilisan itu ya dengan mengucap hamdalah, banyak zikir dan lain sebagainya. Kemudian bil qalbi itu selalu berdoa, ya Allah gitu, minta yang terbaik di kuatan hatinya. Kemudian bil arkan dengan perbuatannya, dengan tindakan, dengan hal-hal yang positif untuk melupakannya. Itu untuk bersyukur. Tips yang ketiganya adalah taubat, ya tentu ya. Ya namanya pacaran nggak ada yang islami, semuanya dosa pacaran itu. Pasti dosa, kecuali memang pacarannya setelah akad gitu kan. Ya itu nggak jadi masalah, kan menjadi baik. Tapi kalau belum ada ikatan halal, kemudian pacaran itu mau bagaimana alasannya pun tetap dosa gitu. Maka bertobat gitu ya. Caranya bagaimana? Yang pertama menyesali bahwa apa yang telah kita lakukan ini salah. Bahwa Allah tahu bahwa Allah masih sayang sehingga kita direm untuk tidak berlarut-larut dalam kemaksiatan. Menyesal. Ya banyak sholat tobat. Kemudian tadi dalam surat Az-Zumar ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Itu ayat yang lengkap yang tadi surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Nah, katakan bahwa la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa atas nikmatmu. Kata Allah, jangan berputus asa atas nikmatnya. Kalau kita merasa dosa, walaupun dosa kita sebesar gunung, maka rahmat Allah, ampunan Allah itu seluas bumi. Kalau dosa kita sebesar kapal di lautan, maka kata Allah, ampunan Allah, rahmat Allah itu seluas samudera. Nah, itu luar biasa.
Ya, dan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kata Allah, Allah mengampuni semua dosa-dosa. Kalau kita pernah maksiat, misalkan pacarannya berlebihan dan sebagainya, kalau kita tobat, insya Allah Allah akan ampuni, dan itu akan membuat proses mudah kita menjadi move on dengan mantan kita yang kemarin. Nah, kemudian lakukan yang terbaik, sahabat. Untuk menutup kebolongan-kebolongan kita, maka kita tambalnya itu dengan perbuatan-perbuatan baik, ya. Itu tips kita. Kemudian yang keempat adalah melakukan aktivitas positif. Ya, banyak ya macam-macam. Kalau ini subjektif sifatnya. Mungkin ada yang suka main PS bareng, ya main PS bareng dengan sahabatnya itu, atau main futsal, main apa gitu ya, yang sekiranya bisa melupakan mantannya gitu. Dan yang kelima, harusnya ini, yang terakhir ini menjadi motivasi. Ya, ini menjadi motivasi terbesar ya, bahwa kita yakin ketika kita putus dan kita punya mantan, kita kelak nanti kedepannya akan mendapatkan yang lebih baik. Sebagaimana tadi curhat-curhat dari sahabat kita, ternyata mereka bisa move on-nya saat mereka mendapatkan perempuannya itu memang lebih baik, atau laki-lakinya lebih baik dari sebelumnya. Nah, sifat atau hal yang membuat lebih baik ini pun subjektif. Ada yang mungkin lebih baik dari segi cantiknya, dari sifatnya, dari segi lain-lainnya. Nah, itu sahabat ya, mungkin bisa menjadi tips bersama agar kita bisa move on. Tentunya kita menjadi manusia pembelajar, ya. Dan apa yang saya sampaikan ini tentunya bukan hal yang mudah bagi sahabat-sahabat yang baru saja mungkin putus atau sekarang masih ingat. Bukan hal mudah. Tapi semakin sulit sahabat ingin move on, maka semakin besar pahala yang sahabat dapatkan selagi sahabatnya pengen menuju ke hal yang lebih baik. Itu ya. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas waktunya, segala perhatiannya. Salam bahagia, IDM Filosofi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.